Aksi kelompok Moge yang menerobos ring 1 istana, maksud kami aksi motor yang menerobos ring 1 istana dan ditendang pas pampres viral dan menyedot perhatian publik. Perilaku pengendara sepeda motor cenderung arogan dan ugal-ugalan memang akhir-akhir ini mengundang keprihatinan masyarakat. Disiplin berkendara yang benar dan tertib lalu lintas seolah tidak lagi diindahkan. Rakyat Bicara kali ini mendengarkan suara masyarakat maupun komunitas sepeda motor tentang hal ini. Pemirsa, aturan berkendara menjadi hal mutlak, wajib dilakukan seluruh pengendara lalu lintas, tak terkecuali kendaraan roda 2. Sayangnya belakangan aksi arogansi justru dilakukan sejumlah pengendara motor di jalanan. Selain melaju dengan kecepatan tinggi, konvoi dengan menggunakan sebagian badan jalan hingga menembus barikade yang dilarang, tak pelak menuai protes dari pengendara lain. Lantas apa kata warga terkait aksi arogansi sejumlah pengendara motor di jalanan? Sejak kapan sih untuk bergabung di klub motor ini? Sejak tahun 2014 komunitas ini jauh lebih rapi, ya kan. Jadi kalau bicara motoran kita nikmatin ridingnya, tapi yang paling berkesan adalah 2 tahun terakhir ini apapun riding kita lakukan dengan jumlah 70, ada yang hampir 100, itu alhamdulillah saya bisa bilang sangat safety. Safety itu dalam arti bukan aja zero accident, tapi juga zero incident. Ini ada 2 nih, accident mungkin terjadi kecelakaan, insiden bisa terjadi sedikit-sedikit konflik di jalan itu alhamdulillah tidak pernah terjadi. Yang belakangan ini sempat viral, di mana pemotor atau klub motor mereka arogan, kemudian dalam tanda kutip ugal-ugalan. Tanggapannya melihat kejadian ini sebagai klub motor juga seperti apa? Karena saat punya motor kedewasaannya kurang. Ya, motor dengan speed besar, mau 250 cc pun bisa kencang. Itu akan menimbulkan ego. Nah ini yang perlu bahwa pemilik-pemilik motor ini punya panutan. Kalau mau pakai 250 cc 500 oke, masuklah komunitas. Biar kita bisa melihat mana pemotor yang benar. Jadi kurangnya panutan yang benar cuma. Dan juga nggak terorganisir berarti ya? Tidak terorganisir sama sekali. Setuju nggak sih dengan pendapat bahwa bila motor ber-cc besar atau bermerek atau yang memang sudah dikenal begitu dengan banyak orang dengan tanda kutip, wah ini motornya mahal, bisa nggak sih memicu bahwa orang tersebut berkendara secara arogan? Bisa sih, motor besar itu identik dengan harga mahal. Betul. Motor besar itu identik, kalau misalnya saya punya motor besar, berarti saya orang punya. Ya, karena ini yang perlu taren. Makanya itulah bagusnya ikut komunitas yang betul untuk meredam ego. Karena ego di saat bermotor besar itu emang sangat tinggi. Begitu kita gas dengan 1000 cc, 800 cc ke atas, itu akan timbul ego, itu standar. Kalau orang udah punya motor besar, berarti attitude saya harus ngikut dong. Ini jangan nanti saya punya motor besar, tapi attitude-nya kayak naik sepeda ugal-ugalan. Mungkin terakhir Bang Fian bisa apa yang ingin disampaikan terutama kepada para pengendara motor? Yuk kita bersikap dengan baik, ya kan. Motor besar itu punya bahaya besar. Motor besar itu punya tenaga besar. Jadi kita harus nggak cukup hanya sekedar mengendarai. Biasanya yang ngebut-ngebutan itu malah justru nggak punya skill. Ya kan, tingkatkan skill. Begitu kita tahu skill bermotor, kita tahu bahwa yang kita lakukan selama ini bahaya. Safety riding itu nggak mahal. Komunitas bisa lakukan, klub kecil bisa lakukan, bekerja sama dengan pihak kepolisian bisa ya. Bisa. Nah ini kita dorong. Mau 250 cc, motor sport, motor cruiser, motor adventure itu punya resiko sendiri-sendiri. Tapi begitu kita paham resikonya, saya yakin malah justru nggak ugal-ugalan.
Sepeda motor merupakan jenis kendaraan yang banyak digunakan masyarakat Indonesia. Kondisi lalu lintas yang padat hingga mahalnya harga mobil membuat banyak warga memilih kendaraan roda 2. Efeknya, terjadi pembengkakan jumlah sepeda motor yang signifikan. Data yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik atau BPS 2018 lalu, tercatat jumlah sepeda motor di tanah air mencapai 137,7 juta unit. Sedangkan data IC di tahun 2019 tercatat ada 6 juta unit kendaraan yang terjual ke konsumen. Ini artinya secara keseluruhan saat ini sekitar 143 juta lebih kendaraan bermotor beredar di Indonesia atau lebih dari populasi penduduk Indonesia. Menang secara jumlah tak lantas membuat para pengendara motor berhak bersikap arogansi. Terlebih lagi sejumlah pengendara motor rela merogoh kocek lebih dalam untuk membeli motor dengan cc yang besar dengan harga yang fantastis. Di tahun 2019 saat kondisi ekonomi sedang stagnan, penjualan motor cc besar meningkat 400% dalam 2 tahun terakhir. Motor dibanderol dengan harga ratusan juta hingga 1 miliar rupiah. Selain prestis atau kebanggaan, para pengendara membeli motor jenis ini karena performa yang ditawarkan. Pak Pur, ini kan belakangan kerap terjadi adanya arogansi dari pengendara motor. Ini tanggapan Pak Pur gimana? Ada rasa kesel nggak sih Pak sebagai pengendara juga? Iya pasti kesel ya. Terutama selain kaget dengan suara motornya yang kadang-kadang ugal-ugalan juga, itu mengganggu pengendara yang lain. Ada saran nggak Pak untuk orang-orang yang dalam tanda kutip arogan atau ugal-ugalan dalam berkendara? Kalau saya sih sarannya ya supaya lebih tertib aja, ngikutin peraturan yang ada. Semua ada aturannya juga gitu, jadi nggak sembarang kita main terobos-terobos saja gitu. Mas Nusi, ini kan akhir-akhir ini ada pengendara motor yang ugal-ugalan atau arogansi gitu di tengah jalan. Ada rasa jengkel atau kesel nggak sih? Kalau jengkel juga kebetulan juga saya pengguna Matic ya. Iya, iya. Terus? Ada juga suka ketemu yang nggak enak aja motor-motor gede gitu. Nah, mungkin bisa cerita Mas, apa pengalaman yang pernah dialami? Pengalaman yang nggak enak ya cuma itu aja sih, paling knalpot bising aja. Kedengeran kupingnya nggak enak. Mungkin ada pesan Mas kepada sesama pengendara. Paling khususnya buat yang motor-motor gede ya, ke motor-motor Matic kecil ini ya jangan terlalu inilah songong bahasanya. Saling menghargai. Iya, saling menghargai ya udah. Ya paling pribadi masing-masing aja jatuhnya. Harga mahal merek tertentu dan berkendara secara rame-rame dalam konvoi tidak seharusnya menjadi alasan para pengendara untuk bersikap arogansi dalam berlalu lintas. Bagaimanapun jalan raya merupakan hak untuk semua pengguna jalan, bukanlah untuk segelintir kalangan. Sudah sepatutnya sikap saling menghormati dan taat terhadap aturan ditunjukkan oleh seluruh pengguna jalan tanpa terkecuali. Demikian Rakyat Bicara pekan ini bersama saya Kevin Pakan dan juru kamera Ade Ahmad dan Dias Sriawan. Sampai jumpa pada Rakyat Bicara pekan depan.